Baik anak-anak, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini karena Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama beribadah kembali, terlebih-lebih untuk menutup tahun ajaran yang boleh kami ikuti selama kurang lebih 1 tahun. Tuhan Yesus, terima kasih saatnya kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai tanda bahwa kami sungguh bersyukur kepada Tuhan dan sungguh kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Baik, selamat pagi anak-anak, shalom. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 5, maupun kepada para wali kelas yang ikut mendampingi anak-anaknya hari ini untuk beribadah. Baik, hari ini kita akan buka Alkitab kita, yaitu yang terambil dari Amsal pasal yang ke-17, ya, ayatnya yang ke-17. Anak-anak boleh memperhatikan setiap slide yang Miss berikan, ya. Jadi bukan hanya melihat, tetapi mendengar dan memperhatikan, ya. Nah, anak-anak, kita akan baca firman Tuhan, yaitu dari Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi seperti yang Miss Ira tampilkan, yaitu seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Anak-anak, Miss Ira yakin kalian semua pasti punya sahabat. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, Miss Ira yakin kalian punya sahabat masing-masing, ya. Yang mungkin ada yang berkata, Miss, aku masih belum punya sahabat. Emang sahabat itu apa? Ya, jadi Miss Ira cukup tertarik dengan tema kali ini, ya. Nah, semua juga tema-tema yang disampaikan oleh gurumu, ya, saat renungan itu pasti baik dan untuk perkembanganmu, untuk masa depanmu, ya. Tapi kali ini kita akan belajar tentang sahabat, atau Miss Ira berikan tema yaitu hidup dalam persahabatan. Nah, Miss Ira, sahabat itu apakah sama dengan teman, ya Miss Ira? Coba kita lihat, apa itu sahabat? Ada yang mungkin tahu, bisa jawab, bisa berbicara sendiri, karena kita berbicara atau mendengarkan firman Tuhan secara online. Jadi kalian mungkin gak bisa dengarkan satu-satu. Tapi ingat, mungkin ada dari antara anak-anakku semua mengerti apa arti sahabat, ya. Sahabat adalah dikatakan, Miss Ira berikan artinya, yaitu seseorang yang paling dekat dengan kita tetapi bukan saudara. Nah, coba, keluarga itu adalah orang yang dekat dengan kita, sudah pasti, ya. Tetapi ini sahabat ini adalah di luar dari keluarga kita sendiri. Nah, tetapi dekat dengan kita, itu artinya sahabat. Berarti orang lain yang bukan keluarga kita. Ingat sekali lagi bahwa sahabat itu adalah seseorang yang paling dekat dengan kita, tetapi bukan saudara. Jadi Miss Ira yakin masing-masing anak-anakku di rumah, bahkan termasuk Miss Ira, bahkan guru-gurumu, ada orang-orang yang dekat dengan kalian semua, dengan kami juga. Ya, masing-masing kita pasti memiliki yang namanya orang terdekat. Itu disebut dengan sahabat. Tapi ingat, bukan saudara, ya. Anak-anakku, bagaimana seharusnya sikap yang benar atau sikap yang baik saat kita menjalin persahabatan dengan orang lain, ya, atau saat kita hidup dalam persahabatan itu sendiri bersama dengan orang lain. Nah, Miss Ira, oh aku tahu kok Miss Ira, kita pasti harus saling menolong, saling memaafkan, kita tidak boleh kasar, kita tidak boleh mengejeknya Miss Ira. Betul sekali. Itu adalah sikap-sikap memang yang harus kita lakukan ketika kita menjalin persahabatan dengan orang lain.
bukan hanya dengan sahabat, bahkan sikap-sikap yang baik itu pun kita juga harus lakukan itu dengan teman kita. Ya, berbeda ya nak, sahabat dengan teman itu berbeda. Sahabat itu terbatas, yaitu orang yang kita percayai tetapi bukan saudara. Makanya dikatakan kalau sahabat itu kita bisa selalu bersama, ya, baik dalam suka, yaitu saat bersuka cita, maupun saat duka atau saat kita dalam kesusahan. Itu sahabat. Kalau teman, kita pasti memiliki banyak teman, tapi tidak selalu dia ada ketika kita dalam duka ataupun dalam suka pun. Nah, anak-anakku, kembali lagi. Misira bagaimana seharusnya? Hari ini kita akan belajar, yaitu sikap yang benar dalam persahabatan, yaitu dari kisah persahabatan Daud dan Yonatan. Mereka ini derajatnya ataupun kedudukannya sangat-sangat berbeda, ya. Nah, tapi dalam cerita itu dikatakan bahwa Yonatan itu adalah anaknya Raja Saul. Sementara Daud adalah orang yang mengalahkan Goliat. Ya, kalau kalian ingat ceritanya, kita bisa lihat ceritanya itu dalam 1 Samuel pasal 18, 19 sampai dengan 20 pasal. Nanti kalau misalkan ada anak-anakku yang mungkin penasaran dengan ceritanya, mau baca Alkitab, baca Alkitabnya. Ya, ataupun juga kamu nonton di YouTube lagi tentang cerita persahabatan Daud dan Yonatan, semua tersedia di sana. Ingat, yang berdasarkan Kristen, ya. Nah, yang pertama nak, kita belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan itu, yang pertama adalah mereka itu saling mengasihi. Nah, ini kasih itu tidak pernah terlepas dari hidup kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 18 ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-1 nah, dikatakan di situ, yaitu ketika Daud habis berbicara dengan Saul, Saul itu adalah orang tuanya Yonatan, ya. Berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Wah, kalau berpadu itu kayak ada chemistry gitu ya. Ya. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Wow. Ketika Daud berbicara dengan orang tua Yonatan, yaitu bapak Saul, ya, Alkitab berkata bahwa seketika itu juga jiwa Daud dan jiwa Yonatan berpadu. Sepertinya ada sesuatu kasih di antara mereka. Ya, lalu Yonatan sangat menyukai atau mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Nah, ini dia yang harus kita ikuti atau yang harus kita teladani dari persahabatan Daud dan Yonatan. Yaitu yang pertama, mereka saling mengasihi. Lalu yang kedua apa Misira? Mereka juga saling mendukung dan menguatkan antara satu sama lain. Jadi persahabatan itu nak, ya, bukan hanya teman cerita aja. Tetapi di saat temannya atau sahabatnya butuh bantuan atau ingin maju, ingin berkarya, ingin belajar lebih, ingin pintar, sahabatmu akan mendukung kamu, bukan menarikmu ke bawah. Nah, atau bukan membawa kamu mundur supaya dia aja yang maju. Tidak, sahabat yang baik, dia mampu membawa sahabatnya untuk maju bersama-sama. Dengan apa? Dengan dukungan. Dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 2 sampai 3 dikatakan, ya, pada waktu itu sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ya, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Kata si Yonatan, dia kasih tahu rahasia ayahnya ini, rahasia yang jahat dari ayahnya ini kepada sahabatnya Daud. Karena dia mengasihi Daud. Dia nggak mau Daud itu dibunuh oleh ayahnya. Apalagi dia tahu bahwa Daud itu tidak berbuat salah. Ya, nah lalu
Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukan kepadamu. Wow, nah ini sangat bertolak belakang sekali loh. Si Yonatan ini, dia nggak mendukung ayahnya. Ya, dia nggak mendukung perbuatan ayahnya. Ada aja ya, karena dia saking mengasihi mungkin keluarganya, dia sayang kepada ayahnya, dia dukung apa yang dilakukan ayahnya, dia ikut-ikut aja. Tetapi ingat, kita harus belajar dari Yonatan. Dia nggak mendukung ayahnya dengan perbuatan yang jahat, tapi dia dukung sahabatnya itu Daud. Ingat, aku akan memberitahu kepadamu Daud apa yang dilakukan oleh ayahku. Ya, karena ayahnya Yonatan ini, yaitu Saul, tidak senang dengan Daud. Dia ingin membunuh Daud. Ya, makanya untunglah ada Yonatan, anaknya Saul, yang menjadi sahabatnya Daud, sehingga Daud terhindar dari pembunuhan itu. Dan Misira yakin itu adalah rencana Tuhan. Jadi ingat, Tuhan menaruh orang yang dekat dengan kita itu bukan tidak ada tujuan, tetapi karena ada tujuannya, yaitu untuk membawa kita menjadi orang yang lebih baik, untuk mendukung kita ketika kita mau maju, untuk menguatkan kita ketika kita lemah. Ya, anak-anakku, jadilah orang yang mendukung dan menguatkan sahabatmu dalam keadaan apapun. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah kita belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan. Yang ketiga adalah mereka saling setia. Wow, mereka saling mengasihi, lalu saling mendukung dan menguatkan. Lalu yang ketiga adalah saling setia. Apapun yang terjadi, mau mati pun mereka tetap setia. Wow. Ingat, coba kita lihat dalam 1 Samuel pasal 20 ayatnya yang ke-15 ya. Ayatnya yang ke-15 sampai ke dengan ke-17 dikatakan seperti ini. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud. Itu saking mereka setia ya nak, ya, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Wow, saking mereka mau setia nak, memiliki sikap yang setia. Karena mereka sudah saling mengasihi, mereka memiliki juga sikap yang saling mendukung, ya. Mereka juga mengambil keputusan untuk tetap setia dalam keadaan apapun. Mereka tidak mau terpisahkan apapun yang terjadi. Bahkan keturunan mereka pun, anak cucu mereka pun mau mereka tetap bersatu. Siapapun yang menjadi sahabat kita, ingat, saling mengasihi, saling mendukung dan menguatkan, dan juga ambil tekad untuk tetap saling setia. Ingat, sebentar lagi kalian ini yang kelas 1 naik kelas 2, yang kelas 2 naik kelas 3, dan seterusnya. Ingat, mungkin sahabat kamu ada di dalam kelasmu. Tetapi ketika kalian dipisah nanti, mungkin ketika naik kelas, bukan berarti kalian juga berpisah. Lakukanlah hal yang 3 tadi. Tetap kasihi dia, tetap saling menguatkan dan mendukung walaupun berbeda kelas, ataupun tetap saling setia. Ya, itu adalah pesan Miss Ira buat kalian. Nah, pertanyaan berikutnya untuk kita yang terakhir kalinya anak-anak. Mengapa kita harus menjadi sahabat bagi orang lain? Ya, yaitu karena Yesus atau Allah itu sudah lebih dulu menjadikan kita sebagai sahabatnya. Tidak percaya? Ada ayatnya di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-14 berkata, Tuhan berkata kepada kita, kamu adalah sahabatku, kamu itu adalah Miss Ira dan kita semua anak-anakku ya. Nah, kamu adalah sahabatku, kita adalah sahabat Allah, sahabat Tuhan.
Tetapi ada syaratnya, yaitu jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa saja perintah Tuhan? Banyak. Kasihilah sesamamu, ya. Banyak sekali perintah-perintah Tuhan. Jika kita melakukan itu, maka kita adalah sahabat Tuhan. Tetapi sekalipun kita mungkin kadang-kadang gagal melakukan itu, ingat Tuhan tetap menantikan kita karena Dia sudah menganggap kita sebagai sahabatnya. Jadilah sahabat yang baik bagi sahabatmu, bahkan bagi teman-temanmu. Sikap ini bukan hanya Misira anjurkan untuk kamu lakukan kepada sahabatmu, tetapi dengan teman-temanmu juga, bahkan dengan tetanggamu, bahkan dengan keluargamu sendiri. Lakukanlah kasih setiap saat dan jadilah saudara yang baik dalam kesukaran bagi sahabatmu maupun bagi orang lain. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk mengakhirinya ada satu lagu yang mengajarkan kita tentang bagaimana persahabatan itu. Persahabatan itu akan kekal bila Yesus beserta kita. Selamat mendengarkan. Boleh kalian menyanyikan lagu ini bersama. Raihlah janji yang Tuhan beri di dalam hatimu yang suci. Serasa aku tak percaya, harapan Dia beri dalam hidupku. Kita selalu berdekatan, tak terasa kini kan berpisah. Kesatuan hati yang terbuka yang membuat kita kuat. Persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa sampai waktunya tiba pulang ke rumah Bapa. Waktu hidup tak panjang, bersahabatlah. With the faith and love God's given, springing from the hope we know, we will pray the joy you're living is the strength that now you show. But we keep you close as always. It won't even seem you've gone, 'cause our hearts in big and small ways will keep the love that keeps us strong. Oh yeah. And our friends forever, if the Lord's the Lord of them. And a friend will not say never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you go, in the Father's hands we know that a lifetime's not too long to live as friends. Baik anak-anak, biarlah melalui firman Tuhan hari ini, bahkan lagu yang sudah kita dengarkan barusan, itu bisa memberikan kita pengertian bahwa sahabat itu perlu di dalam hidup kita. Kasihilah sahabatmu seperti Tuhan mengasihi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kembali bahwa kami memang harus
membutuhkan sahabat dalam hidup kami. Karena Engkau pun menganggap kami sebagai sahabat-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami mampu melakukan sikap-sikap yang baik ketika kami menjalin persahabatan dengan orang lain. Tuhan, berikan kami kasih-Mu, berikan kami hati yang saling mendukung, bukan menarik turun sahabat kami, tetapi berikan kami hati yang mendukung dan menguatkan sahabat kami ketika mereka dalam kesukaran ataupun dalam kesusahan. Dan berikan kami juga sikap yang saling setia di dalam persahabatan kami, sehingga persahabatan kami kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu tidak ada yang kekal selain kasih Tuhan dalam hidup kami, tapi kami mau belajar untuk tetap setia bersama dengan sahabat maupun dengan keluarga maupun dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, dan kali ini kami bersyukur sekali untuk tahun ajaran yang boleh kami akhiri dengan baik. Biarlah apa yang kami lakukan selama kurang lebih 1 tahun ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan jika pun ada yang kurang, Tuhan tolong kami untuk memperbaikinya untuk lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua guru-guru juga yang mendampingi anak-anak kami dan juga yang mengajar anak-anak kami Tuhan. Supaya kami mengajar mereka dengan baik dan lebih lagi semangat lagi Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak-anakku, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kalian semua.